Pertama, perekonomian dua sektor. Ya, apa nih? Nanti kalau suara saya nggak kedengaran dikomplain ya. Ini rumah tangga, household. Ini perusahaan, firm. Ya, ini begini ya perekonomiannya. Jadi ya rumah tangga ngasih tenaga kerja, ya rumah tangga dapat gaji, gitu ya. Rumah tangga membeli barang, ya perusahaan dapat pemasukan dari rumah tangga, gitu ya. Jadi sirkulasinya seperti itu. Jadi perekonomian dua sektor modelnya seperti itu. Rumah tangga ngasih tenaga kerja, ngasih labor, ya. Rumah tangga dapat gaji, wage. Rumah tangga beli barang, ya. Di sini apa sih, barang dan jasa, ya. Perusahaan dapat pemasukan, ya, pemasukan. Tuh, terbalik nih ya ininya. Begini harusnya ya. Nah, gitu. Sorry. Ini perusahaan dua sektor, perekonomian dua sektor tertutup, sudah tidak ada di dunia, ya. Adanya perekonomian tiga sektor. Masuk ke sini pemerintah di sini government, pemerintah. Nah, yang tadinya Y sama dengan C plus saving, ya. Kalau kita dari segi apa sih namanya, pendapatan, kalau kita dari segi pengeluaran, C plus I gitu ya. Nah, karena ada pemerintah, maka ditambah Y sama dengan C plus S plus tax gitu ya, tax ya. AE dengan C plus I plus G, gitu ya. Kita pakai yang ini aja ya supaya ingat. Jadi pemerintah, akhirnya pemerintah hadir di situ dan tidak ada ekonomi yang nggak ada pemerintahnya. Jadi sekarang perekonomiannya tiga sektor semua, bahkan jarang yang tiga sektor, sekarang perekonomiannya 4 sektor karena perekonomian terbuka ya. Tadi ada yang nanya, dari mana duitnya pemerintah? Tuh ada pertanyaan siapa tuh, saya lupa tuh pertanyaan siapa ya tadi. Pak, duitnya dari mana Pak? Gitu ya. Pemerintah duitnya dari mana? Kalau lihat dari sini pemerintah duitnya dari mana? Bansos. Kalau dari sini, kalau dari pajak. sini. Kalau saya pajak, Pak. Kalau dari sini berarti benar. Jadi pemerintah kalau dari sini duitnya dari pajak, yang paling utama ya dalam ekonomi konvensional, pajak. Yang paling utama tuh dari pajak. Loh Pak, kalau ekonomi Islam ada dari zakat Pak. Zakat ya nanti ya, zakat tuh kecil. Ya, kalau di Indonesia itu proporsinya sangat kecil dibandingkan dengan pajak. Pajak itu 1.800 sampai 2.000 ya targetnya, 2.000 triliun. Pajak itu cuma 200-an triliun, yang terkumpul 70 triliun ya, Basnas 2020 kan jauh sekali. Gitu ya. Kalau zakat dikelola oleh pemerintah, mungkin hasilnya bisa jauh lebih banyak, bisa lebih efektif. Nah dulu pemerintah zaman dulu pakai apa? Zaman dulu bahkan Nabi Muhammad ada zakat membiayai perekonomian bukan semata dengan zakat ya, karena zakat itu ke unit yang esensial ya, unit yang yang penting ya, membantu orang miskin gitu ya, membantu yatim gitu ya. Nah dengan apa dulu? Dengan gonima ya, dengan rampasan perang ya, dulu zaman Rasulullah, tapi kan sekarang enggak ya, tapi sekarang terbukti itu ya, di Afghanistan itu ya, Taliban itu untungnya gede banget tuh ya, karena banyak rampasan perangnya, mesin-mesin perang Amerika yang harganya triliunan ya, kalau dihitung mungkin digabung jadi ratusan triliun ya, bahkan ribuan triliun, kan akhirnya ditinggal aja di sana. Satu helikopter Apache itu kan harganya bisa berapa triliun ya, itu ditinggal aja di sana. Itu contoh ya, contoh. Nah, tapi sekarang udah jarang seperti itu, maka perekonomiannya jadinya pakai pajak, benar ya.
Jadi pemerintah pakai pajak. Jadi kalau pakai aggregate expenditure, pakainya sorry ya, biar enak ini. Pakainya C plus I plus G-nya itu didapat dari tax. Gitu. Betul ya, didapat dari tax, didapat dari pajak. Terus ada yang jawab bisa juga pakai keuntungan BUMN, betul, boleh, bisa. Ada juga yang jawab bisa pakai pendapatan pemerintah yang bukan pajak, misalnya minyak. Wah, bisa seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia ini ada yang pendapatan bukan pajak, PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Apa itu pendapatan negara bukan pajak? Ya macam-macam. Ya salah satunya misalnya untung BUMN. Cuman di Indonesia BUMN-nya gede-gede banyak, ya tapi banyak yang rugi. Yang untung cuma sedikit. Coba contoh ada nggak? Ada berapa yang menurut kamu itu BUMN menurut Anda tuh yang menguntungkan? Apa aja coba? Tahu nggak apa? Pertamina, Pak. Pertamina rugi. Pertamina masih rugi. Rugi juga, Pak. Iya, masih rugi. Ya, disubsidi ya. Karena beli impor BBM-nya itu mahal ya. Terus masih disubsidi oleh pemerintah. Kalau nggak disubsidi oleh pemerintah kerepotan Pertamina. Apa coba yang lain? BNI, Pak. BNI. Wah, BNI benar ya. Ini sering berurusan dengan BNI tahu nih ya. Salah satunya adalah bank. Bank plat merah itu rata-rata untung. BNI, BRI, apa lagi? Plat merah. Mandiri gitu ya. Mandiri. Ah, benar. Itu untung. BTN, Pak. BTN, gaya bayar tapi nyicil ya. Bang Papua itu tahu nggak, Pak? Hah? Bang Papua. Bang apa? Bang Papua, Pak. Itu BPD, Bank Pembangunan Daerah. Itu beda lagi, ya, beda lagi. Itu bisa untuk APBD, bukan APBN, gitu ya. Jadi ini kita yang negara, ini yang skalanya skala nasional. Ada emang yang skala daerah kayak Bank Jakarta. Bisa jadi untung tuh Bank Jakarta. Ya kalau Jakarta itu misalnya yang PT Transjakarta untung nggak? Kalau di Jakarta, misalnya tuh, kan rame banget tuh dulu sebelum COVID ya, Transjakarta, MRT, rame nggak? Ya ini apa, untung nggak? Untung nggak? Enggak tahu sih. Masih belum untung, jadi dia masih belum untung karena subsidi ya. Anda naik Transjakarta keliling-keliling cuma 3.500 ya, itu masih belum untung ya, karena dia PSO, Public Service Obligation gitu ya. Jadi dia memang khusus untuk melayani masyarakat dari duit pajak. Nah, apa BUMN apalagi yang untung? Telkom. Telkom, Pak. Benar, Telkom. Ya, Telkom tuh untung gede. Garuda? Garuda? Rugi, Pak. Rugi. Garuda rugi. Garuda rugi. Rugi, Pak, yang kemarin tuh, Pak. Benar. Kasus. Benar. Garuda rugi, udah rugi berkasus lagi ya. Garuda. Cuma masalahnya BUMN yang rugi ini, direkturnya, komisarisnya, karyawannya gajinya tetap gede-gede ya, padahal rugi ya. Aneh ya seperti itu. Jadi BUMN itu ada yang untung, tapi banyak yang rugi. BUMN itu ada yang Anda mungkin nggak pernah kenal gitu. Ternyata dia BUMN gitu ya, ternyata rugi gitu. Nah itu ya. Yang untung itu sedikit, sehingga pemasukan ke pemerintah itu cuma sedikit. Nah, itu PLN nggak sih, Pak? PLN rugi besar. Rugi PLN. PLN masih rugi, gitu ya. PLN masih rugi. Padahal listrik semuanya kita bayar ke dia ya. Oke. Nah, jadi apalagi pendapat pemerintah selain itu? Apa sih namanya BUMN, apalagi tadi zakat bisa ya karena dikelola oleh pemerintah. Tapi kan zakat di Indonesia nggak dikelola oleh pemerintah, ya. Jadi nggak bisa juga kita masukkan, ya. Mungkin Basnas cuma sedikit Basnas mengelola zakat, ya. Apalagi selain itu yang bisa membelanjai ini, Pak, PT Jasa Raharja. Kenapa Jasa Raharja menguntungkan tidak sih, Pak? Jasa Raharja rata-rata kalau perusahaan kayak Jiwasraya, Jasa Raharja itu dipertanyakan. Jiwasraya malah rugi gede-gedean kan, triliunan ya Jiwasraya, itu juga punya plat merah.
Nah, gitu. Itu BUMN lah ya, BUMN ada yang untung, ada yang rugi. Terus apa lagi? Cukai, Pak. Pemasukan pemerintah, Cukai, Pak, cukai. cukai, betul, cukai ya. Jadi ini perokok ini nyumbang ke pemerintah. Cuman dia juga ngabisin duit karena masuk rumah sakit ya, BPJS ya. Cukai juga betul, cukai. Apalagi imigrasi gitu ya, masuk ya. Ya, itu namanya pajak juga ya. Pajak kalau masuk impor itu kan pajak barang-barang impor, barang-barang mewah itu termasuk pajak. Jadi ya, pemerintah bisa mendapatkan dana G-nya dari tax rata-rata, kebanyakan dari tax. Ya, adalah pendapatan lain. Terus satu lagi, di negara Arab Saudi, pendapatannya apa yang paling banyak? Denda, Pak. Saudi. Minyak bumi. Bisa, Pak. Minyak bumi, Pak. Tadi ada ngomong tuh, pendapatannya bisa tuh apa? Natural resources. Ya. Natural resources, pendapatan sumber daya alam. Bukan cuma minyak ya. Indonesia dulu banyak pendapatannya selain minyak, tapi minyaknya sekarang udah habis ya. Minyak apalagi hutan. Ya, hutan ditebangin, kayunya dijual mahal. Wah, habis hutannya. Sekarang udah habis hutan. Apalagi natural resources. Kekayaan alam ya, keindahan alam itu bisa jadiin pariwisata. Itu natural resources. Apalagi di daerah Afrika ada tambang berlian, benar nggak? Ya, tambang berlian itu bisa bikin negara Afrika itu kaya, ya, karena tambang berlian. Ya, di Indonesia ada tambang emas, Freeport gitu ya. Itu bisa menjadi sumber pemasukan negara. Nah, tadi ada pertanyaan apa? Kok yang punya natural resources kok negaranya juga belum tentu bisa kaya, ya malah jadi miskin gitu ya, karena natural resources ini ya kalau nggak dikelola dengan baik malah jadi kurs. Ada di ekonomi itu ada yang namanya teori kurs, natural resources kurs gitu ya, kutukan sumber daya alam. Kutukan sumber daya alam itu sebuah negara yang punya sumber daya alam yang banyak malah jadi miskin. Kenapa? Karena tidak bisa mengelola, mismanagement. Yes. Kenapa mismanagement? Tadi sudah dikasih tahu oleh teman-teman Anda tuh. Ada yang karena korupsi, ada yang karena salah urus, gitu ya. Macam-macam. Ya. Ada negara dulu di Kepulauan Pasifik namanya Nauru. Nauru. Negara kecil di tengah samudra. Ya, punya tambangnya tambang fosfat, ya. Dulu fosfat itu laku sekali tahun 80-an ya. Tadinya negara nelayan ya, nggak punya pemasukan kecuali nelayan. Nah, terus kemudian begitu ditemukan tambang fosfat, akhirnya ditambang karena penduduknya sedikit, duitnya sangat banyak ya, karena tambang ya. Ya, tambangnya dikelola oleh Australia atau siapa saya lupa ya, Australia atau Amerika saya lupa, atau Inggris ya saya lupa. Nah, tiba-tiba duitnya jadi banyak. Begitu duitnya banyak, penduduknya ya nggak mengira ya dia bakalan duitnya banyak sehingga kaget jadi OKB ya, jadi OKB tiba-tiba tingkat obesitas naik ya, tingkat diabetes naik, tingkat penyakit jantung naik ya, kesehatannya memburuk ya, tapi hidupnya mewah ya, boros dan lain sebagainya. Beberapa tahun kemudian fosfatnya habis. Fosfatnya habis, alamnya hancur, nggak bisa buat pertanian karena sudah ditambang, ya. Ya generasi-generasi mudanya dulu nggak mau sekolah tinggi-tinggi karena duitnya banyak. Akhirnya sekarang jadi negara miskin. Nauru namanya. Ya kalau Anda cek itu namanya negara Nauru. Gitu ya, itu sekarang jadi negara miskin. Dulu sempat jadi negara kaya, bahkan saking kayanya ada bercandaan di sana ya, kalau tisu toilet habis ya, kami ceboknya pakai duit kertas dolar, saking kayanya gitu ya. Dan dulu negara paling kaya tahun 80-an, negara paling kaya, penduduknya kecil, tambangnya luar biasa. Nah itu. Nah negara kita juga pernah ya booming minyak dulu, namanya bonanza oil ya, kita disebutnya zamannya zaman bonanza oil ya.
Jadi tahun 70-an ya, tahun 70, tahun 80 itu terkenal. Pertamina itu terkenal di seluruh Asia ya. Bahkan Petronas dulu belajar dari Pertamina. Habis. Indonesia sekarang menjadi negara pengimpor minyak, bukan negara ekspor lagi. OPEC dikeluarkan dari OPEC. Kenapa? Ya karena nggak ada minyaknya sudah, tinggal minyak yang ada di Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri. Jadi boro-boro ekspor malah impor. Nah gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sendiri pun nggak bisa. Akhirnya ngimpor. Impornya dari Singapura ya, dari macam-macam ya. Kemarin dari negara Afrika tuh ya, Senegal gitu ya. Nah itu kira-kira. Itu namanya natural resource curse gitu ya. Kutukan sumber daya alam. Itu juga hati-hati. Itu tadi sudah dikasih tahu sama teman Anda itu ada seperti itu. Ya jadi nggak bisa juga apa sih namanya serta-merta negara kaya itu karena kaya sumber daya. Kalau sumber daya alamnya kaya malah negaranya bisa jadi miskin ya. Kalau tidak bisa memanfaatkan. Yang selama ini bisa memanfaatkan kan negara-negara Timur Tengah ya, karena minyaknya nggak habis-habis. Itu pun akhirnya jadi rebutan negara adidaya ya kan. Irak gitu ya, hancur lebur begitu, Libya hancur lebur begitu ya, walaupun banyak minyaknya ya. Nah itu jadi masalahnya. Indonesia dulu sempat hancur lebur ya, karena kekayaan alam. Apa kekayaan alam Indonesia dulu? Apa dulu? Rempah, Pak. Rempah-rempah. Akhirnya ya karena kekayaan alam Indonesia itulah akhirnya negara Indonesia dijajah ratusan tahun. Ya, itu kan karena sumber daya alam ya. Kalau Indonesia nggak punya rempah-rempah ya mungkin juga nggak tertarik orang di sini gitu ya. Nah itu kira-kira. Oke, saya teruskan lagi. Ini jadi 3 sektor. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang mempengaruhi, apa yang berpengaruh dengan apa yang paling berpengaruh? Nah, yang paling berpengaruh kita bisa lihatnya di multiplier efeknya. Semuanya punya multiplier efek. Multiplier efek. Multiplier efek itu apa rumusnya? Rumusnya itu kan kalau misalnya multiplier efek itu kan perubahan Y karena perubahan faktor ini. Jadi perubahan Y karena perubahan faktor ini. Gitu ya. Nah, maka kalau multiplier efeknya investasi berarti nah, B-nya ini MPC ya, MPC. Nah, ambilnya dari sini ya. Ini kalau misalnya pajaknya nggak proporsional. Oke, saya urutin dulu ya. Saya urutin dulu. Oke, bentar ya. Bentar. Saya hapus dulu ya. Ini nanti kalau saya ujian biasanya ada soal-soal sedikit tentang hitungan ya. Jadi nanti belajar juga ya hitungan sedikit. Oke. Kan Y sama dengan C plus I plus G gitu ya. Nah, C ini kan kita sudah belajar ya. C ini sama dengan C0 plus B. B-nya itu MPS ya, MPC ya, BYD. BYD ya. Terus kemudian YD sama dengan Y min X. Oke. Ya. Jadi konsumsi itu sama dengan kemarin kita sudah belajar ya, konsumsi dasar ditambah MPC, kecenderungan orang dalam mengkonsumsi. Nah, kecenderungan orang dalam mengkonsumsi itu 0, sekian gitu ada dikasih nanti. B sama dengan MPC. Maka Y sama dengan kalau kita masukin semua di sini C0 plus B kali Y min X gitu ya. Y min X plus I plus G. Y sama dengan C0 plus BYD ya, min BTX plus I plus G. Nanti ketemunya kalau kita mau
nyari multiplier itu ketemunya kalau multiplier itu kita anggap sebagai K investasi sama dengan investasi per 1 min B. Kalau misalnya TX-nya tidak proporsional, ya. Kalau TX-nya proporsional, K investasi sama dengan investasi per 1 min B tambah BT. T-nya itu tax, gitu ya. Oke, artinya apa gini? Semua ini punya multiplier efek, gitu ya. Kalau ini bertambah, maka ini bertambah. Ini bertambah, maka ini bertambah. Harus kita cari nih mana yang paling dominan, gitu ya. Koefisien mana yang paling besar. Tapi semuanya punya multi efek yang baik, ya. Bisa jadi ketika I bertambah, Y-nya bertambah 2 atau 3 kali lipat I. Artinya apa? Misalnya ketika I kita tambahkan 1000, maka bisa jadi Y bertambah 2000. Ya, berarti multiplier efek I-nya berapa? Kalau saya masukin I 1000, Y-nya bertambah 2000. Ya, jadi kalau I-nya naik 1000, Y-nya bertambah jadi Y satunya jadi bertambah Y tambah 1000, tambah 2000. Maka multiplier efeknya I berapa? Kalau I-nya saya masukin 1000. Multiplier efeknya I berapa? 2 kali kan? Dari 1000 jadi 2000 ketika masuk ke Y gitu ya. Masuk ke Y. Nah, ini namanya multiplier efek. Ya, semuanya punya multiplier efek. Gitu ya. Semuanya punya multiplier efek. Jadi kalau misalnya Y mau ditambah, maka berdasarkan teorinya, maka ya bisa ditambah semuanya. C ditambah, investasi ditambah, government expenditure ditambah, maka akselerasinya akan kenceng. Ya, atau ditambah dengan kalau perekonomian terbuka X min M, maka X-nya ditambah, M-nya ditekan. Maka akselerasinya bakal bagus. Nah, gitu kira-kira tadi pertanyaan tentang mana sih yang yang lebih efektif gitu ya. Nah, semuanya biasanya kalau perekonomian, kebijakan semuanya biasanya diusahakan, didorong semua. Kan bisa ya. Konsumsi bisa didorong tadi dengan menaikkan kemampuan konsumsi. Caranya gimana? Bisa dengan transfer payment karena kemarin kita bicara ya. Ya, di mana itu transfer payment atau di mana itu letaknya bansos letaknya di konsumsi. Nah, gini. Bansos itu letaknya di konsumsi. Ya, ingat nggak? YD sama dengan Y min TX plus TR. Nah, nih. Jadi, kalau mau meningkatkan YD, ya turunin TX, turunin pajak, naikkan TR, ya, naikkan subsidi. Masalahnya, pemerintah kalau nurunin TX artinya government-nya berkurang, ya, pendapatan pemerintah berkurang, pemerintah nanti belanjanya berkurang. Kenapa? TX-nya berkurang. Kalau naikin TR, ya harus ada dana. Padahal TX-nya mau diturunin gitu ya. TX-nya mau diturunin, TR-nya mau dinaikin. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah bisa ngutang. Yang kedua, pakai penerimaan bukan pajak. Apa tuh penerimaan bukan pajak? Jual sukuk, bisa sukuk dijual. Buat penerimaan bukan pajak, nanti bisa masuk ke sini. Itu. Salah satunya juga apa nih? Peranan zakat. Zakat juga bisa masuk ke sini. Ya. Jadi pemerintah nggak usah memakai uang pajak, ya. Pemerintah bisa mengelola zakat, zakatnya buat bansos, buat apa kan boleh, buat orang miskin gitu ya, anak yatim dan lain sebagainya. Sehingga ya pendapatan teks dari pemerintah bisa mengoptimalkan G. Jadi G-nya bisa naik, ya, C-nya bisa naik, ya, G-nya bisa naik. Investasi, pemerintah bisa membuka investasi sebesar-besarnya buat luar negeri. Ya, sehingga semuanya bisa naik. Kalau semuanya bisa naik, Y-nya itu akselerasinya tinggi.
Gitu. Yang kedua tadi ada pertanyaan menarik dari teman Anda ya. Ini Anda harusnya karena mikro 1 sudah pernah terima makro 1 kan sudah pernah terima makro. Jadi saya ini ada yang saya anggap sudah mengerti ya. Jadi nanti bisa ditanya. Yang kedua, apa sih yang bisa meningkatkan produksi tadi gitu ya? Jadi kalau misalnya kenapa nggak ditingkatkan aja produksinya? Oh, ada yang bisa meningkatkan produksi ya, karena kan Indonesia kan udah banyak. Kita pakai fungsi produksi, production function, key. Apa nih? Ingat nggak masih? Fungsi dari, ingat nggak? Faktor produksi key fungsi dari, ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Coba. Ayo, ada yang ingat nggak? Ada nggak yang ingat? Halo? Ada yang ingat? Saya lupa, Pak. Tapi papan tulis saya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih Pak, masih Oke, semangat. fungsi produk. Oke, ini pagi-pagi kalau sebelum ngikut mata kuliah saya jangan terlalu banyak makan mecin dulu ya, biar seger ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Sorry ya, bercanda ya. Fungsi dari K sama L, apa lagi? Kapital, tanah, apa lagi? Fungsi produksi adalah fungsi dari kapital, modal, duit, terus tanah, apa lagi? Labor ya. Benar nggak? Tenaga kerja ya. Terus apa lagi? Teknologi, benar nggak? Benar. Nah, apa yang salah dengan negara yang nggak bisa memproduksi, padahal sudah ada tanahnya bagus kayak Indonesia ini ya, natural resources maksudnya ya, tanahnya, iklimnya bagus, semuanya bagus, terus apa lagi? Ya tenaga kerjanya banyak, Indonesia negaranya banyak ya. Terus apa lagi? Nah ini yang jadi masalah di kapitalnya jangan-jangan, gitu ya, atau di teknologinya, gitu. Kalau kita pakai rumusnya Douglas, nah kita pakai Y sama dengan A kali L pangkat alfa kali labor pangkat beta. Nah, sama nih sebenarnya. Ya, saya ingin menerangkan gini. Tadi kan ada pertanyaan ya. Satu yang mungkin saya nggak jawab di sini karena masuk mikro, tapi itu perlu udah dijawab sama ini consumer behavior gitu ya. Itu masuk mikro, tapi tadi sudah dijawab oleh pemateri, sudah bagus. Nah ini Schumpeter itu nambahin bukan cuman ini, tapi entrepreneur, ingat nggak? Entrepreneur selain teknologi. Nah, Timothy Jaeger gitu ya. Yang jadi masalah sekarang tuh bukan teknologi, karena dengan kemajuan teknologi sendiri, teknologi itu gampang diduplikat. Ya, orang Indonesia itu nggak bisa bikin mobil, bisa. Ya, mungkin bikin pesawat bisa, tidak bisa ya, tapi ya begitulah ya. Tapi bikin mobil bisa, bikin motor bisa, gitu ya. Rata-rata bikin komputer juga bisa, orang Indonesia kok bisa gitu ya. Yang jadi masalah nanti adalah ya, apakah dia akan bisa menembus pasar ya. Orang kalau bikin doang kemudian nggak ada yang beli, ya ngapain bikin lagi gitu ya. Kalau udah bikin nggak ada yang beli, nggak laku, ya sudah wassalam gitu ya, nggak ada lagi kan. Akhirnya apa, ngimpor. Sama yang kedua, mentalnya juga mental impor. Ngapain saya bikin? Kalau bikin motor ya, itu risetnya lama loh, mahal risetnya. Ya, terus gimana caranya? Ya mendingan saya impor aja. Kalau impor langsung ada yang beli, saya dapat selisih harga, dapat untung. Kalau ngembangin sendiri lama, belum tentu untung, belum tentu laku, harus keluar duit buat riset. R&D-nya. Gitu kan, bikin itu repot. Ya, elektronik juga begitu, bikin repot, bikin kita nggak bisa. Nah ini masalahnya. Masalah di mana? Di entrepreneur juga. Ya, di mental jangan-jangan. Ya, kalau entrepreneur kita masukkan misalnya
jadi faktor yang punya pengaruh terhadap ini, K dikali entrepreneur, L dikali entrepreneur, LB dikali entrepreneur, T dikali entrepreneur, ya, maka hasilnya kan jadi besar. Ya. Orang ada modal, ada entrepreneur, jadi. Orang ada modal, ada duit banyak, nggak ada entrepreneur, nggak jadi dia perusahaan. Nggak bisa bikin key. Orang ada tanah, ada entrepreneur, bisa nggak? Ada jiwa entrepreneur, ada tanah, bisa nggak? Bisa, gitu kan ya? Ya, tapi kalau ada tanah seabrek-abrek, nggak punya jiwa entrepreneur, ya tanahnya ya jadi tanah mati. Ya, libur juga begitu, teknologi juga begitu. Ya, apa yang bikin besar Amerika? Yang bikin besar Amerika itu ya orang-orangnya, private-nya gitu ya, ya private entrepreneur-nya, ya perusahaan-perusahaan swastanya. Emang Bill Gates itu pegawai negeri? Bukan. Emang Bill Gates itu punya perusahaan Microsoft itu BUMN? Bukan. Mulai dari kecil. Tesla, emang Tesla itu BUMN? Bukan. Ya, tapi ada orang-orang yang seperti itu punya inovasi, ya adanya di Amerika, ya akhirnya ya Amerika yang dapat, gitu ya. Ya dari mulai pajak ekspor, ya ada duit masuk ke Amerika, ya ekspornya, belum ekspor teknologinya dan lain sebagainya. Nah itu sehingga mereka berkembang, entrepreneurship itu berkembang. Nah di Indonesia ini sudah mulai nih, anak-anak muda ini sudah mulai, sudahlah nggak usah cari kerja, kita bikin aja apa, perusahaan-perusahaan startup, walaupun saat ini baru boomingnya di kuliner, tapi kan ke depan kan belum tentu cuma kuliner aja, mungkin ada medicine, mungkin nanti engineering gitu ya, mungkin nanti manufaktur, mungkin nanti teknologi high tech gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah kalau ada seperti itu maka, nah yang jadi maka yang berpengaruhnya di mana? Di X min M-nya nanti. Kita akan lebih banyak mengekspor X yang bukan natural resources, karena natural resources itu bikin banyak doang, tapi murah harganya. Mau ekspor apa? Ekspor apa? Kayu, ya. Mana lebih banyak hasilnya ngekspor kayu Indonesia apa ngekspor IC? Atau misalnya ngekspor apa komputer atau HP, kalau orang Taiwan atau orang Cina ngekspor HP. Ya banyak kan ngekspor HP. HP satu harganya misalnya Cina ya 1 juta. Anda perlu jual berapa batang kayu untuk dapat 1 juta, padahal dia cuma 1 HP doang. Udah gitu lakunya kayak kacang goreng gitu kan. Modal HP-nya berapa? Mungkin modal bikin HP di Cina itu mungkin 200.000 kali ya, 200.000. Untungnya 800.000, jual kayu yang harganya 1 juta. Ya. Waduh, mungkin modalnya 700.000 kali ya. Nah, value added-nya kan kurang. Gitu. Udah gitu merusak alam lagi. Ah, gitu. Jadi yang high tech itu ya luar biasa itu. Indonesia beli pesawat tempur berapa satunya? Ya. Tahu nggak harganya berapa nih yang mau dibeli sama Kementerian Pertahanan nih? Ya, yang dulu mau dibeli bekas akhirnya nggak jadi Rafale gitu ya, Rafale ya. Yang dari Swedia atau dari Perancis itu. Harganya kan 1 triliunan, 800 miliar. Satu pesawat tempur, 800 miliar. Beli harus jual berapa kayu Indonesia? Hutan sejakarta mungkin harus ditebangin untuk beli satu pesawat tempur yang high tech itu. Nah, itu kira-kira. Belum Jepang juga begitu, ekspor mobil. Satu ekspor mobil Indonesia harus jual berapa karung beras gitu untuk ekspor ke luar negeri. Nah, itulah yang maksudnya. Tapi pangan dan lain sebagainya itu ada namanya sektor strategis yang nggak bisa kita tinggalkan walaupun nggak menguntungkan, nggak terlalu menguntungkan, tapi nanti mungkin menguntungkan. Bahkan nanti ya 20-30 tahun kemudian itu mungkin orang akan jual beli air ya, karena air itu jadi komoditas yang mahal nanti. Sekarang aja belum terlalu ya, tapi di daerah-daerah lain di Afrika itu sudah mahal. Nah maksudnya seperti itu. Jadi faktor produksi ya itu juga berpengaruh ya, nggak cuma faktor produksi yang ekonomi tapi juga yang non ekonomi, apalagi institusi negara tadi. Masalah kita apa nih? Masalah kita apa? Banyak korupsi, banyak apa sehingga menghalangi ini, menghalangi itu. Ah itu masalahnya di faktor
institusi. Nah, itu nanti kita pakai mazhab ekonomi institusi lagi gitu ya. Ya, karena yang bisa menjadi obstacle, yang menjadi economic obstacles kebanyakan itu faktor non economics gitu ya. Seperti institusi dan lain sebagainya. Negara-negara Afrika yang kaya itu kan masalahnya di institusi. Korea Selatan dengan Korea Utara mana lebih kaya? Mana lebih kaya? Korea Selatan dengan Korea Utara? Korea Selatan. Korea Selatan ya, orangnya sama, sukunya sama, bahasanya sama, alamnya sama, semuanya sama, hampir semuanya sama semua. Yang beda apa? Yang beda mazhabnya, mazhab ekonomi, mazhab pemerintahan, institusinya yang beda. Perbedaan itu ternyata bisa menyebabkan perbedaan kemakmuran sampai berkali-kali lipat. Ya. Kalau nggak salah Korea Utara berdasarkan data, karena data Korea Utara itu agak susah, ya sekitar 500 sampai 800 per kapita GDP-nya. Lebih banyak kita jauh ya. Tapi Korea Selatan itu 50.000. Jadi 100 kali lipat kemakmurannya Korea Selatan dengan Korea Utara. Ya. Bayangin tuh. Di mana bedanya? Semuanya sama, orangnya sama, pinter-pinternya juga sama. Kalau bego-begonya juga sama. Bahkan bahasanya sama, kebudayaannya sama, bahkan banyak yang jadi saudara, yang masih saudara. Yang memisahkan apa? Tembok aja. Tembok demarkasi. Yang memisahkan itu coba. Tapi ada yang memisahkan yang lebih esensial lagi, apa? Institusi. Mazhab ekonominya, yang satu komunis, yang satu kapitalis, yang satu begini, yang satu begitu. Itu bisa menyebabkan perbedaan yang sangat amat besar. Itu kira-kira ya masalah perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor. Gitu ya. Jadi nanti Anda nih yang kayak gini ya mungkin nanti Anda ingat lagi ya. Ini kan sudah pernah diajari nih. Iya, saya juga kalau nggak baca lagi lupa, sama aja. Jadi nanti Anda bisa ingat-ingat. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai saya nih. Ada pertanyaan? Enggak? Kok diem? Udah ya? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya?